Assalamualaikum, halo teman cerita, ketemu lagi di channel Cerita Kita, tempat kita bercerita informasi yang bermanfaat. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Semoga Allah lancarkan segala urusannya dan Allah berikan rezeki yang halal, berkah dan thayyib. Amin. Sebelum lanjut nonton video cerita kita, tolong ya bantu like dan subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Ini adalah siang hari yang terik di Semarang dan kita sedang berada di depan Monumen Tugu Muda. Mau kemana sih kita? Kesini nih, kita mau wisata sejarah ke Museum Perjuangan Mandala Bakti. Jadi museum ini tepat berada di hadapan Tugu Muda ya, yakni di Jalan Sugiya Pranata nomor 1. Kalau dilihat dari bangunannya, ini adalah bangunan yang tua ya. Memang karena bangunan ini kira-kira dibangun pada tahun 1906 oleh arsitek Belanda dan awalnya digunakan sebagai pengadilan tinggi untuk rakyat Eropa di Semarang. Kita lihat ya, halamannya cukup luas, parkirannya luas, dan terdapat senjata koleksi dari Tentara Nasional Indonesia yang dipajang di depan museum. Yuk kita masuk ke dalam. Oh iya, museum ini buka dari pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore di hari Senin dan Jumat. Tapi kalau di hari Sabtu sampai pukul 6 sore. Nah, hari Ahad libur ya. Saat kita kesini tuh kita hanya menemui seorang tentara ya yang sedang bertugas piket menjaga museum ini. Dan harga tiketnya sangat murah sekali, yakni Rp5.000 saja. Begitu masuk ke dalam museum ini kaget ya, karena museum ini tuh unik banget, beda dengan museum-museum yang lain. Seluruh dinding sampai dengan tangganya itu penuh dengan lukisan cat minyak. Kita bisa lihat ya, nih di tangganya sampai pegangannya sampai seluruh dindingnya. Terus apa sih yang dilukis di sini? Lukisan ini menceritakan kisah Pangeran Diponegoro dari beliau lahir, perjuangannya, hingga wafatnya. Kenapa dipilih kisah Pangeran Diponegoro? Karena museum ini berada di kota Semarang, yakni di bawah Komando Daerah Militer 4 Diponegoro. Pangeran Diponegoro atau Raden Ontowiryo merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Namun beliau nggak tinggal di istana, beliau dirawat oleh neneknya di daerah Tegalrejo. Hingga saat beliau berjuang melawan penjajah Belanda, beliau tuh ceritanya lari dari kejaran Belanda sampai membobol tembok di daerah Tegalrejo. Dan di sini tembok itu benar-benar kayak divisualisasikan nih di sini. Dan di balik tembok ini seperti menggambarkan Goa Selarong, yakni tempat persembunyian Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya ketika perang gerilya melawan penjajah Belanda pada tahun 1825 hingga 1830. Persis banget ya, kayak goa, ada stalaktitnya. Aslinya goa ini berada di Bantul. Kalau di bagian ini agak sedih ya, karena lukisan ini menggambarkan ketika Pangeran Diponegoro ditangkap, kemudian diasingkan ke Manado, dan kemudian dipindahkan ke Makassar. Di sini juga ditampilkan babat Pangeran Diponegoro yang ditulis sendiri oleh beliau ketika beliau dalam pengasingan. Lanjut ke bagian lain dari museum ini, sudah tidak lagi dipenuhi oleh lukisan cat minyak ya dindingnya, tapi juga terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan dari Pangeran Diponegoro, termasuk seperti ini jubah beliau, kemudian juga ada Al-Quran. Tapi ini hanya replika, bukan yang asli yang beliau gunakan. Nah, kalau yang ini asli ya, keris yang digunakan prajurit Pangeran Diponegoro ketika melawan penjajah Belanda. Bisa dibayangin ya, senjata tradisional melawan senjata yang lebih modern.
museum ini juga memberikan informasi mengenai seragam yang digunakan oleh tentara Belanda, ada juga tentara Jepang, begitu juga dengan tentara pejuang kemerdekaan di Indonesia. Jadi kita tahu nih, oh dulu kayak gini nih seragam mereka nih gitu. Bisa dibandingin gitu loh. Nah, kalau di bagian ini tuh suasana itu kayak gedung kayak bioskop gitu. Tapi sayangnya pas kita ke sana lihat ke dalam itu kayak udah nggak difungsikan lagi. Sebenarnya sayang ya, tapi ya mungkin karena memang pengunjung dari museum ini tuh nggak banyak gitu. Mungkin belum banyak orang yang meminati wisata sejarah seperti ini. Padahal banyak banget ya informasi yang bisa kita dapatkan di sini. Selain tadi yang sudah kita sebutkan, di sini juga memberikan informasi mengenai pemberontakan yang terjadi saat awal kemerdekaan Indonesia, mengenai beberapa daerah di Indonesia yang ingin memerdekakan diri, kemudian pemberontakan G30 SPKI juga ada ceritanya, dan ditampilkan juga foto para jenderal yang menjadi korban G30 SPKI. Koleksi senjata yang ditampilkan juga menarik banget ya, apalagi untuk anak-anak laki-laki nih, kan mereka memang suka mainan senjata ya. Nah, di sini mereka tuh ngeliat nih aslinya kayak apa. Saran kami ya buat teman cerita yang mau berkunjung ke sini, jangan sendirian ya, ajak teman, bisa berdua, bertiga, atau lebih banyak lagi, karena memang tempat ini tuh sepi. Saat kita ke sana itu kita hanya berempat, itu hanya ketemu dengan satu pengunjung lain, dan pengunjung itu selalu ngikutin kita, deket-deket kita. Setelah ngobrol ternyata dia itu ngerasa takut sendirian. Memang beberapa bagian dari museum ini itu tertutup ya, nggak semuanya terbuka seperti ini. Maaf ya, bukan mau nakut-nakutin, tapi biar lebih nyaman aja, biar berkunjung ke sini dan mendapatkan banyak informasi mengenai sejarah para pahlawan dan tentara Republik Indonesia. Terima kasih ya sudah menonton video cerita kita. Semoga video kali ini memberikan manfaat, dan jangan lupa tonton video cerita kita yang lain. Oh iya, tolong ya bantu like dan subscribe biar channel ini juga makin berkembang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.